Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam meniti tarekat jalannya Allah melalui suluk hingga hakikat makrifat, tentunya kita tidak lepas dari orang lain. Makanya di sini jamaah hakikinya adalah berkawan. Makanya tidak sedikit orang itu tidak bisa berkawan atau bersahabat. Orang iso seduh. Nah, makanya pada kesempatan ini saya akan membahas tentang seduluran, persahabatan. Silakan sampai buka halaman 132. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-safatul masyrutatu fi man tukhtaru suhbatuhu. Syarat orang yang dipilih menjadi teman atau sahabat. Ya. I'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya la yasluhu li suhbati kullu insan. Tidak semua manusia itu layak untuk dijadikan teman. Ingat-ingat di sini. Tidak semua manusia layak untuk dijadikan teman. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan sesuai dengan agama teman dekatnya. Ingat ya? Almar'u, seseorang, ala dini khalilihi. Hati-hati di sini. Ya. Makanya Imam Syafi'i menyatakan agamamu itu kepada siapa kamu belajar. Kalau sampai itu belajarnya ke Google, ya sesuai dengan paket. Jadi kadang-kadang waras, kadang-kadang hilang. Paham ya? Ya maaf gitu ya. Nih. Maka dikatakan fal yandur ahadukum man yukhalilu. Nih. Maka lihatlah, fal yandur ahadukum, di antara kamu, man, atas orang, yukhalilu, yang kalian jadikan teman. Nih. Jadi dilihat gitu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya enggak sembarangan orang itu berteman. Nanti semuanya kupas. Jadi jangan dikira yang namanya agama itu cuma sholat berjamaah rampung, bukan itu. Nih. Ini kalau misalnya umat Islam itu menerapkan konsep persahabatan yang benar, gak akan ada yang berani musik Islam. Nih, tapi sayangnya kita ini tidak pernah mempelajari dan mengamalkan. Gitu. Nanti ketemu semuanya. Logikanya saja, misalnya orang itu dengan orang yang terdekat aja nggak baik, bagaimana dengan orang lain baik? Orang dengan orang yang sekandung misalnya nggak bisa bersahabat, bagaimana dengan orang yang di luaran sono? Iya, ya. Benar-benar. Makanya ini harus telaten kita membenahi diri. Gitu. Jadi yang namanya agama itu membenahi secara utuh. Jadi agama itu bukan sekedar tampang, bukan sekedar penampilan, tapi lebih jauh dari itu.
Dengan adanya agama kita hidup ini menjadi bahagia. Makanya doanya Nabi Adam nih, doa yang paling tua. Mintanya aja, Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah ya Rabb, aku minta kepadamu keimanan yang menjadikan hatiku bahagia. Nah sekarang saya tanya, sampan itu kalau disuruh iman bahagia apa empat? Halo? Wah, siap. Contoh, sampan punya tetangganya belit tapi sampean suruh baik, itu perintah iman. Kira-kira bahagia apa empat sampean? Lu itu kan perintah iman gitu. Iya ya. Nih, jadi kalau sampean baik kepada orang yang baik ke sampean nggak lucu. Biasa gitu. Gitu. Misalnya sampean istrinya ngambek, justru sampean tambahin duitnya. Mas lagi ya. Nih, Pak. Nih, ini contoh gitu ya. Ini yang namanya iman. Tapi ketika kita ini kepada orang yang nggak sejalan dengan kita, kepada orang yang memusuhi kita, kita ini ngirim, kita ini ngasih, itu baru ngikuti Nabi. Nabi kan kayak gitu. Ya benar. Benar-benar. Coba sama renungi gitu ya. Apakah saudara-saudara sebangsa dan setanah air sudah seperti itu? Nih, lu misalnya umurnya itu sudah sore kok yang kayak gitu belum diamali, gimana nanti ketemu malaikatnya? Benar-benar. Naudzubillah min. Lalu ketika sampai ini sholat kan menyatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Direnungi betul-betul itu. Makanya di sini dikatakan jamaah rahimakumullah, pertemanan itu sangat ajib. Jadi kita ini dengan sesama muslim harus digarap betul-betul di dalam hubungan ukhuwahnya. Pakai ilmu. Lucu apa lucu? Kalau sholat jamaah kok papasan aja enggak, teguran gimana? Lucu apa lucu? Super lucu kan gitu ya. Kalau sampai lihat ini, yang namanya orang tukang gaple, tukang nyekat botol aja, sohimnya luar biasa, ketemu jos gitu loh. Lu ini bareng-bareng ke masjid. Ini satu RT, satu RW. Lu papasan jalan yang meneng kayak patung gitu. Mestinya ketemu kan coba, uluk salam, senyum, syukur-syukur yang ngepeli gitu ya. Ngepeli tahu ngepeli? Subhanallah gitu ya. Ini. Jadi di situ yang namanya sahabat itu seperti itu. Nanti ada kisahnya di sini, ya, di mana sahabat Nabi ngasih hadiah kepala kambing, muter kembali lagi kepada yang ngasih. Subhanallah. Nah kalau sekarang zamannya itu sesama muslim, Allahumma kintal buak sing peteng sing penting wetenge dhewek wareg terus tangga pek alias egois. Iya Bu ya. Ini orang sekarang kayak gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian lebih lanjut, lihat kitabnya. Wala Buddha, maka tidak boleh tidak ayatamayyasa bi khisalin wasifatin yurhabu bisababiha. Ingat-ingat ini konsepnya sederhana sekali ya. Wala Buddha tidak boleh tidak bahwasanya ayatamayyasa bi khisalin, apabila kita ini akan mengambil seseorang akan menjadi sahabat kita, itu diharuskan wasifatin, memiliki sifat yurghabu bisababiha fi suhbatihi, menjadikan saya sampean seneng, saya sampean gembira dengan sebab berteman dengan orang itu.
Kalau bahasa sederhananya, kita ini sudah susah, jangan berteman dengan orang susah, orang yang bikin susah. Itu paham di sini ya? Jadi cari teman yang bisa menjadikan kita bahagia. Ini ada kadang-kadang teman itu kalau ketemu kita ini kayak masuk neraka. Naudzubillah. Tapi ada teman yang bikin kita itu senang. Subhanallah. Itu. Nah di sini diperintahkan, ketika kita nyari teman, hendaknya carilah teman wasifatin yurkhabu bisababiha fi suhbatihi, yaitu teman yang memiliki karakter, teman yang memiliki sifat kita menjadi senang dengan sebab kita kenal, kita berteman, kita bersahabat dengannya. Oh, menjadikan kita ini senang nanti di akhirat terutama. Paham di sini ya? Coba sampai sini dulu, sampai itu lihat. Tapi jangan untuk nilai orang, nilailah diri sendiri. Dan saya sampai wajib jujur. Ya, terutama sering saya katakan di rumah dulu. Kira-kira istri sampean, suami sampean itu dengan sebab sampean jadi bahagia, apa dia justru jadi sengsara? Monggo. Nih, karena bisa jadi sampean kelihatannya baik, tapi sebenarnya kalau sampean di rumah itu kayak genderuwo jogrok di rumah. Maaf ini. Jadi tanyakan sampean, berani tanya enggak? Hei istriku, anakku, kamu sebenarnya sama bapak empet apa seneng? Ayo, berani nanya kayak gitu enggak? Nih, kalau enggak berani kayak gitu, WA. Pakai WA. Nih. Nah, di situ penting sekali kejujuran, keterbukaan. Nih. Karena baiknya orang itu nanti menjadi walinya Allah dari situ startnya. Logikanya, coba logikanya dipakai di sini. Loh, kalau orang sama orang yang tidur bareng aja nggak damai, bagaimana sama orang lain? Paham? Paham ya? Dari situ sudah ketahuan. Gitu. Ya sama orang yang deket dulu ku anfusikum wa ahlikum. Apa ini? Naudzubillah min dzalik. Sederhana sekali sebenarnya ajaran Islam itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohi kita, ini asyaddu ahabbu li ahli. Itu. Aku ini orang yang paling mencintai keluarga. Makanya di dalam surat Nuh itu dikatakan ya, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minin wal mu'minat wa la tazidid dzalimina illa tabara. Orang itu kalau baik kepada keluarganya bisa nenggelemin bumi ini. Terutama laki-laki. Laki-laki kalau bisa sabar, bisa istiqomah terhadap istrinya, itu baik, maka doanya bisa menenggelamkan bumi ini. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh itu ngadepi anak istrinya sabarnya luar biasa. Subhanallah. Ini contoh ya. Nih. Tapi sampean misalnya rajin ngaji tapi aduh maaf ya. Ya maaf naudzubillah min dzalik ya. Nih Sayyidina Utsman bin Affan itu diberikan karamah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika ya sahabat lain itu datang, itu beliau itu bisa ngelihat maksiat yang ada di tubuhnya. Gitu. Jadi maksiat yang ada di tubuhnya itu bisa kelihatan. Nih. Makanya di sini ketika ya dulu saya ngaji ketemu dengan kiainya demen nggak sama kita. Kalau kiainya demen, insya Allah kita benar. Kalau enggak, pasti ada sesuatu yang tidak baik. Itu seperti itu. Kalau ilmu thariqah di situ. Makanya sampai di situ kita ini uji. Kalau sampai itu Syekh Abu Lais As-Samarqandi menyatakan, kalau kamu kepengin tahu dirimu baik atau tidak, silahkan kamu datang kepada orang soleh. Tapi jangan dengan kepalsuan, apa adanya sampai datang. Kalau orang soleh itu mengiyakan, seorang orang soleh itu ya, menerima dengan baik, berarti kamu baik. Tapi kalau tidak, berarti kamu banyak penyakitnya. Itu cuma kayak gitu aja. Subhanallah.
Allah, silakan gitu ya. Ini, tapi harus jujur betul-betul. Lebih lanjut. Jadi ingat-ingat ya, saya sampean wajib menjadi orang yang ketika orang itu terutamanya setidaknya orang dekat kita yaitu keluarga kita. Dengan hadirnya kita, mereka pada senang, menjadi bahagia. Nih. Wajum melatuha dan kumpulan daripada itu semuanya ayakuna akila. Hendaknya ketika kita ini nyari sahabat, satu ayakuna akila, orang yang berakal. Orang yang berakal satu. Orang yang berakal itu adalah orang yang cerdas, orang yang pandai. Siapa sih orang pandai itu? Al-kayyisu mandana nafsuhu wa istidatu mauta qabla nusulahu, yaitu orang yang mampu melawan hawa nafsunya, kemudian mempersiapkan amal ibadah untuk bekal sebelum ya ajalnya tiba. Itu namanya orang berakal. Sebaliknya lawannya al-ahmak. Al-ahmak itu orang dungu. Orang dungu itu adalah manita bi'atil hawa. Orang yang kerjaannya hanya mengikuti hawa nafsu. Itu. Wa 'alallahi tamaniyu. Kepada Allah itu hanya berangan-angan. Misalnya nuruti hawa nafsu, maaf lu jangan kesinggung, nggak mau ngaji lagi juga saya nggak apa-apa. Itu orang yang ngaji misalnya tangan tongol, kalau lagi mau ngaji, kalau nggak mau hilang. Nih, itu nggak jadi kalau misalnya ikuti tarekat gitu ya. Jalannya Allah harus Allahumma dipaksa, gitu. Disiplin, paham di situ. Itu kalau berguru seperti itu. Ini. Tapi kalau ikuti hawa nafsunya, ya, di sini, naudzubillah min dzalik, nanti dikatakan, ya, ketahuilah orang yang baik nanti di belakang di sini ada keterangannya. Yang baik kepadamu adalah yuqaddimu 'alaika li khairihi. Itu mendahulukan kamu dari selainmu semuanya. Itu adalah orang yang baik. Paham? Nih. Jadi di sini makanya orang yang cerdas ini ya logikanya jalan yang disebut ilmu mantik. Nih, paham gitu kan? Kan sering ngomong gitu. Maaf saya nggak bisa hadir di sini karena saya ada acara di sana. Berarti hadir di sini dibanding di sana, pentingan di sana. Sama saja ngomong kamu nggak penting, pentingan sama. Paham? Paham? Sering nggak sampai kayak gitu? Berikutnya, jadi satu berakal. Yang kedua, husnul khuluqi, bagus akhlaknya. Khairu fasiki, tiga, bukan orang fasik. Ini bagus akhlaknya. Yang kedua, bukan orang fasik. Yang ketiga ini, fasik itu bagaimana? Fasik itu sama dia munafik. Alamatul munafiqina salasun idza hadasa kadiba wa idza wa'ata ahlafa wa idza tumina khana. Tiga ini cirinya munafik. Kalau bicara bohong, kalau janji ngingkari, kalau dipercaya berkhianat. Ini makanya di sini jujur benar-benar. Jadi jangan ini kadang-kadang saya ini ya maaf ya punya murid sering ini pada bohong maaf ya. Makanya saya sebel karena apa? Kalau orang itu sudah berani bohong itu ya bagaimana gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sama seperti misalnya saya nguji itu nguji kadang-kadang coba ke keluarga bagaimana. Yuk keluarga dia ngotot misalnya membencinya padahal misalnya mbaknya sendiri, kakaknya sendiri dibenci gitu loh. Nah kita sudah nyimpulin saudara sendiri aja ditegai kayak gitu, bagaimana saya orang lain? Paham? Jadi di sini walaupun saudara kita mau kafir kayak mau apa kayak kalau itu sekandung tetap aja saudara. Pak memang kadang-kadang ngaji bab masalah batin itu pedes sedikit gitu ya. Tapi kalau pedes nanti kan enak keringetan. Itu seperti itu. Makanya di sini jamaah rahimakumullah ingat-ingat ya,
khairu fasikin. Ingat-ingat. Jangan berteman dengan orang yang fasik. Apalagi teman kalau apa? Kalau di depan kita baik, di belakang kita ini nusuk. Makanya di dalam kitab namanya Jami'atu Usulil Auliya dikatakan tidak akan jadi walinya Allah kalau sering berbuat di depan orang dengan di belakang orang beda. Gitu. Ingat-ingat, ya. Dari indal iqbaliha wa idbariha khilafan. Ini ingat-ingat, ini ilmu hikmah yang sebenarnya. Paham ya? Jadi ilmu hikmah itu bukan kayak Gus Udin. Kalau tempat saya itu namanya dukun ebek. Jadi kalau yang ilmu hikmah sebenarnya itu 3 cirinya, maaf ini ya, jangan termasuk tipe ini ya. 1, sidqul kalami bainal lisan wal af'ali la khilafatan. 1 itu. Yang namanya ilmu hikmah sebenarnya. Yang kedua, wa nadhara awaqibil umuri fil akhirah. Orang itu ketika berbuat apa saja ingat nanti di akhirat. Paham itu? Ini yang namanya ilmu hikmah betul-betul yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Yuqtil hikmata may yasha wa may yuqtil hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Itu. Nah, kadang-kadang saya sampai itu ya, kebalik. Dianggapnya orang yang ahli hikmah itu ya, ketika orang itu apa? Ketika orang itu bisa jalan di atas air. Ikan aja hidup di air, bisa terbang, burung emprit aja bisa menembus angin dan sebagainya, iblis aja bisa di situ. Makanya perhatikan baik-baik ini. Jadi melihat akibatnya di akhirat itu baru orang pintar beneran. Contoh kalau diketerangkan di dalam kitab ya, Kifayatul Adhiya, Imam Hasan Basri itu berjalan dari Syam ke Mekah. Itu hanya kehati-hatiannya sebab memakai bolvoy temannya ke bawah pulang. Itu dibalikin jalan kaki. Subhanallah. Ini coba saking hati-hatinya. Ya, kalau saya sampai ya nampun naudzubillahin. Makanya perhatikan kalau sampean itu misalnya ahli zikir, ahli Quran benar-benar mesti hati-hati berbuatnya itu nginget nanti di akhirat. Kemudian Imam Junaidi, Asy-Syaikh Junaidi Al-Baghdadi itu mendengar kesohor ada orang yang ajib, orang yang begitu alim hebatnya. Kemudian beliau penasaran, beliau datangi. Tapi begitu ditemui lagi di masjid dia seenaknya. Itu di masjid seenaknya. Bahkan buang selilit dipeperin ke lantai masjid. Syekh Junaidi sudah nggak percaya. Kenapa? Orang alim kok sembrono. Paham di situ ya? Itu di situ. Jadi kalau orang yang pintar betul-betul hati-hati bener. Sebabnya apa? Penyakitnya orang pintar itu 1, lalai. Ingat-ingat itu. Lalai. Makanya di dalam kitab Nasai'ud Diniyah itu dikatakan al-ghaflatu dunal qaswa. Yang namanya lalai itu bukan keras hatinya, walakin akan tetapi lalai itu khayatun daruratun. Itu puncaknya kejelekan. Coba kadang-kadang orang itu ngaji bisa sedikit, ngajinya celengenekan. Bocah pondok sekarang banyak kayak gitu. Dia lalai kalau dia cuma hamba Allah. Bahkan sampai tingkatannya orang alim banyak yang seperti itu. Begitu jadi orang alim, dia lalai kalau ilmunya itu cuma titipan Allah. Ketika jadi orang pangkat, lalai kalau pangkatnya titipan Allah. Nih, dan juga ketika orang itu berdosa, lalai kalau Allah itu Maha Pengampun, putus asa. Paham? Nih, jadi lalai itu termasuk penyakit paling puncak. Lu sampai aja kadang-kadang punya sedikit aja, kumpul sama orang nggak punya, ogah, lalai itu luar biasa. Ini kadang-kadang di sini ya, kita ini ketika kecil main bareng, tapi begitu tua punya pangkat sedikit, aduh udah kayak sarawita, kayak buta cakil, petak
takilan, naudzubillah min. Ya maaf ini, makanya lalai ketika itu ya. Sekarang banyak sekali. Nah, termasuk rajanya lalai itu iblis. Itu begitu dia itu hebat dari langit 1 sampai ke 7, disuruh oleh Allah suruh sujud kepada Adam, dia lupa. Lupanya apa? Lalai dia. Kalau yang nyuruh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo direnungi. Makanya di sini kalau saya sampai itu belum bisa ya, menyadarkan diri dengan sebaik mungkin. Ya mama, penyakitnya orang yang rajin ngaji, rajin ibadah itu lalai Pak. Nih lalai. Saya sering lihat itu ya mama ya. Ini orang rajin ngaji dan sebagainya, ketemu dengan orang yang enggak ini, tetangganya enggak sholat aja, udah kayaknya, kayak neraka, aku surga gitu. Enggak boleh kayak gitu. Karena saya sampai bisa ibadah karena pertolongan Allah. Itu. Nih, Allah bisa bikin kita kepleset. Nih, tidak sedikit orang itu ya, mama, udah manggut-manggut banget, tapi kopiahnya jatuh. Gara-gara apa? Janda. Itu juga banyak. Maaf. Makanya hati-hati kalau Allah itu udah nyentil pikiran kita sedikit aja. Ini bisa. Dan contoh yang lagi heboh di negeri kita. Iya Pak ya? Gitu. Kayak apa pangkatnya, kayak apa kehidupannya, tapi bisa saja kepleset. Udah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Korun itu kepleset. Bal'am bin Bauro kepleset. Ini contoh. Naudzubillah min. Kembali lagi ke sini. Jadi ingat-ingat, janganlah berteman dengan orang yang fasik. Kemudian wala harisi ala dunia, jangan berteman dengan orang yang apa? Serakah kepada dunia, asumsinya dunia. Ingat-ingat ya. Jadi ingat-ingat itu. Jadi jangan berteman dengan orang yang matre, ya, orang yang pikirannya hanya dunia. Ini orang kayak gitu pasti dekatnya karena kepentingan dunia. Kalau kepentingan dunianya nggak dapat, udah pergi. Makanya ingat kalau ngaji jangan mikirin dunia. Ini ada orang ngaji itu sembari bisnis. Ini kadang-kadang ibu-ibu pengajian bawa kerudung. Ini dan sebagainya. Itu kalau kiai saya melarang, janganlah. Nanti ujung-ujungnya tidak baik. Ngaji ya ngaji. Kalau mau dagangnya di luar itu, naudzubillah min dzalik. Sering terjadi. Nih. Jadi ingat-ingat kalau berkawan itu kategori itu hindari. Jadi 1, carilah kawan yang berakal. 2, carilah kawan yang bagus akhlaknya. 3, carilah kawan yang tidak fasik. 4, carilah kawan yang tidak serakah kepada dunia. Keterangannya, amal akilu, karena sesungguhnya akal, fahuwa demikian akal, raksul mal, itu menjadi modal harta. Wahwal aslu, demikian itu menjadi asal. Fala khaira fi suhbatil ahmaqi, maka tidak ada kebaikannya berkawan dengan orang yang dungu. Ingat, orang dungu itu bukan berarti orang nggak sekolah, tapi orang dungu, orang yang bodoh adalah manitabiatil hawa, orang yang kerjaannya ngikuti hawa nafsu, itu namanya bodoh. Wa'alallahi tamaniyu, kepada Allah hanya berangan-angan. Itu jadi bukan masalah nggak sekolah. Paham di sini ya? Jadi berkawanlah dengan orang yang cerdas. Orang cerdas itu orang yang mampu melawan hawa nafsunya, dan dia itu selalu beramal untuk bekal kematiannya sebelum tiba. Kalau sampai ketemu dengan kawan kayak gitu pasti enak. Kenapa? Karena visi misinya hanya beribadah, sehingga saling tolong menolong, saling berkawan, bukan melihat dari sisi materi, kedudukan, rupa dan sebagainya, asal suku dan sebagainya. Kebersamaannya hanya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kerjasamanya itu hanya nyari ridhonya Allah. Enak apa enak? Kira-kira sampean itu sama istri nyari ridhonya Allah apa? Jadi suami itu tujuannya nyari ridhonya Allah apa nyari senengnya dewek?
loro-loro nek ada orang mungkin tiada mungkin ya satu pondok ada dua cinta bohong gitu ya nih ya. Nah dari kebanyakan itu nyari senengnya sendiri iya iya naudzubillah min dzalik. Kalau nggak percaya nanti dikupas tuntas itu nanti baru kejawab naudzubillah min dzalik di situ. Berikutnya fa'ilal wahsyati. Tidak lain kalau berkawan dengan orang bodoh, adanya itu was-was, adanya khawatir, nih, adanya nggak enak hatinya, nih. Kemudian wal qati'ati, dan ujungnya pasti putus. Saya lihat itu ya, di tempat saya ada beberapa kiai itu bersahabat itu kental banget sampai mau meninggal aja bilang, nanti kalau meninggal samban jangan berangkat dulu ya, nungguin aku. Gitu. Nungguin aku. Loh ini bahasanya bahasa Hawarithul Ada sana, kalau saya samban nggak nyampe. Gitu. Di situ subhanallah. Jadi sohibnya luar biasa. Nih. Nah sekarang nyari itu jarang sekali. Ya Pak ya, jangankan berkawan, bersaudara aja sulit nyari gitu. Ya Pak ya. Naudzubillah min dzalik, karena perlu ilmu. Jadi orang itu bisa bersahabat dengan kental, dengan batu itu kalau punya ilmu. Nah sekarang banyak ya, katanya teman, katanya gurunya, katanya tapi dilecehkan, tapi dihinakan, ya diem baik. Alah, naudzubillah min dzalik itu. Subhanallah di situ. Silakan sampai renungi. Ya, kalau orang Islam itu betul-betul bahwasanya orang Islam itu seperti tubuh yang satu, ya mestinya kan saling bau membau. Orang Islam itu seperti apa? Kaliadaini, seperti dua tangan, mestinya kan saling menjaga. Ya. Tarji'u akibatu hakumah. Dan nanti akibatnya kalau kita punya teman bodoh, itu pasti ngenain kita. Kita ke bawah-bawah. Gitu. Bukan hanya itu. Wa in talaq wa qad qila muqata'atu ahmaki kurbanun ilallahi ta'ala. Bahkan sampai dikatakan apabila kita memutuskan pertemanan dengan orang bodoh itu termasuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Dilihat di situ kalimatnya. Ya. Waqad qila, dan dikatakan muqata'atu ahmaki, sesungguhnya memutuskan hubungan dengan orang yang bodoh, kurbanun ilallahi ta'ala, itu merupakan pendekatan diri atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungi. Kenapa? Ketika kita ini dengan orang bodoh, ini biasanya nggak ada pikiran ke akhirat, nggak ada pikiran ke akhirat. Ini jadi bodoh itu yang didefinisikan oleh Nabi yaitu mani tabiatil hawa, orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Ini biasanya pemikirannya hanya ngerasain orang, jelekin orang. Jadi kita nggak akan maju. Naudzubillahi min dzalik di situ. Monggo direnungi betul-betul. Paham ya di sini. Makanya hati-hati ketika kita berkawan. Lebih lanjut, yang kedua, husnul khuluq. Ketika kita ini berkawan, hendaknya cari orang yang bagus akhlaknya. Wa amal husnul khuluq, karena sesungguhnya orang yang bagus akhlaknya, fala budha minhu. Itu tidak boleh tidak. Itu menjadi syarat mutlak untuk kita berkawan. Fa inna, karena sesungguhnya man alai khalabahu khadabun, kalau orang itu misalnya kawan kita kalah oleh kemarahannya, au syahwatun, atau kalah oleh syahwatnya, atau bukhlun, atau berkawan dengan orang yang bakhil, au jubnun, atau orang yang pengecut. Nih ya, perhatikan di sini. Jadi akhlak jelek itu. Jadi kalau kita ini berkawan kok dengan orang yang pemarah, berkawan dengan orang yang ikuti hawa nafsu, berkawan dengan orang yang bakhil, berkawan dengan orang yang jubun, pengecut, atau hawahu, atau berkawan dengan orang yang kerjaannya mengikuti hawa nafsu, fala khairu fi suhbatihi, maka tidak ada kebaikannya di dalam bersahabat dengannya. Adanya
rugi. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau misalnya kita berkawan ya dengan orang yang ngingetin, orang yang ngajak kepada kebaikan ya, ini kita ini dapat keuntungan yang sangat istimewa, yaitu akhirat. Nah, saya tambahkan lebih lanjut. Wa amal fasik. Kemudian jangan berkawan dengan orang fasik. Kenapa demikian? Al-musiru ala fiskihi, yang senantiasa tidak merubah kefasikannya. Fala faidata fi subahihi. Kalau kita berkawan dengan orang fasik, orang munafik, tidak ada manfaatnya di dalam persaudaraannya, di dalam persahabatannya. Bal musyahadatuhu, sebaliknya cuma melihat doang, ketemu doang, tuhawinu amrol maksiyah. Ingat-ingat di situ. Ketemu saja dengan kawan yang fasik itu sudah menjadi dosa. Ya Allah. Ini ingat-ingat di sini. Ya. Jadi bal sebaliknya musyahadatuhu. Ya. Melihatnya saja tuhawinu amril maksiyah. Itu bisa meremehkan maksiat. Tuh. Ala nafsi, di dalam hati. Kemudian watubtilu, akan menghilangkan nih nafaratal qalbi, rasa benci dalam hati kepada kemaksiatan. Ingat-ingat. Jadi kalau kita ini kumpul dengan orang munafik, mereka bercanda, nggak ingat akhirat, iya Pak ya, benar-benar. Contoh di situ ya, misalnya saya gambarkan misalnya ya, orang yang mereka itu orang ngakunya muslim, tapi misalnya ya mereka itu cara hidupnya tidak islami, kemudian mereka itu ngobrolin macam-macam maksiat dan sebagainya, dianggap biasa. Kita melihatnya saja sudah menjadikan maksiat. Ya, makanya di sini letaknya. Tapi sebaliknya kalau kita ini hubungan dengan orang soleh, melihat wajahnya aja seperti ibadah setahun. Subhanallah. Kenapa? Karena mengingatkan akhirat. Monggo direnungi. Makanya ayo kita bentuk, jangan hanya kita ini di masjid, tapi di lingkungan sana kita bentuk kekuatan persahabatan Islami, supaya apa? Siarnya Islam itu ke paham di sini. Jadi jangan sampai ya kita ini tidak pakai ilmu. Kemudian lebih lanjut di situ. Jadi berteman dengan orang fasik, wa tubtilu nafaratal qalbi anha. Wali anna man la yakhafullah, ingat-ingat, jadikan patokan. Wali anna, sesungguhnya man orang la yakhafullah, yang tidak punya rasa takut kepada Allah, la tu'manu, maka dia tidak beriman. Khailatuhu, nih, untuk merugikan kita, tidak merugikan kita itu mustahil. Perhatikan di sini. Jadi kalau orang itu kepada Allah aja sudah nggak takut, bagaimana kepada kita mau hormat? Silahkan dilindungi. Itu kalau orang fasik. Gitu. Maka dikatakan wali anna man la yakhafullah, karena sesungguhnya orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, la tu'manu, maka dia hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la tu'manu, tidak ada jaminan khailatuhu, bahwa orang itu tidak akan merugikan kita. Wala yuqsaku, dan tidak bisa dijamin bisodaqatihi, kejujurannya. Bal sebaliknya, yatahayyaru bitahayyuril a'radi, bahkan dia akan berubah. Kalau teman fasik itu akan berubah sesuai dengan tujuannya dia. Kalau lagi butuh baik banget, kalau nggak butuh cuek banget. Banyak apa banyak orang kayak gitu? Banyak apa banyak? Naudzubillahi min dzalik. Makanya sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti man aghfalna, jangan kamu ikuti orang yang telah aku lalaikan qalbahu, hatinya, andzikrina, kata Allah, dari mengingat aku. Wa taba'a hawahu, jangan kamu ikuti orang yang mengikuti hawa nafsu. Ingetin anak-anak kita,
cucu-cucu kita dikoreksi, karena anak cucu kita ini yang diikuti. Maaf, ini bukan masalah sepele loh kalau kita tidak bertindak. Ini banyak keluarga-keluarga kita nggak ngikuti Allah dan utusannya, tapi yang diikuti justru orang-orang fasik. Iya ya, benar-benar. Naudzubillah dari, coba dikoreksi. Jadi di sini perintahnya wala tutik, jangan kamu ikuti man aghfalna qalbahu, orang yang hatinya telah aku lalaikan an dzikrina, dari mengingat aku, wattaba'a hawahu, jangan ikuti orang yang kerjaannya ikuti hawa nafsu. Surat Al-Kahfi ayat 28. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid, maka berpalinglah amman tawalla. Amman tawalla, hai Muhammad, dari orang yang berpaling an dzikrina, dari mengingat aku. Walam yurid, karena orang yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, illa hayatad dunya, tidak lain dia itu cuma pikirannya dunia. Gitu. Coba aja kalau nggak percaya silakan. Makanya ingat-ingat, pandai-pandailah kita ini di dalam menyeleksi kehidupan. Itu ada di dalam surat An-Najm ayat 29. Kemudian berikutnya di dalam surat Luqman ayat 15 dikatakan, waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah orang yang kembali kepadaku, orang yang bertobat, orang yang mau nangis kepada Allah, ikuti. Nih, itu fafi mafhumi, di dalam keterangan ayat-ayat tersebut bisa kita fahami dalika sajrun anifasiki, itu sebagai rujukan larangan kita ini berkawan dekat dengan orang-orang fasik, itu larang. Tuh, sampai sini aja. Kalau kepengin sampai itu menjadi orang baik, silahkan deketi orang baik. Terutama upayakan sampai punya sohib, punya sahabat para alim ulama. Bagaimana caranya pokoknya? Para khawarikul adat ngajarin, upayakan sampean itu bisa masuk ke dalam lubuk hatinya ulama yang betul-betul ulama. Harapannya ketika beliau lagi ngadep Allah, sampean itu diingat di dalam hatinya, otomatis didoain jadi barokah. Ini jangan sampean cuma kenal artis aja, bangganya setengah mati. Naudzubillah dari ini. Monggo kenali orang-orang soleh, ya, cintai orang-orang soleh. Karena siapa yang kita cintai itu akan menjadi karakter kita, bahkan akan bersama kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan saya sampean senang kepada orang-orang soleh, bisa bersama dunia hingga